Shalom sahabat sukacita sejati. Hari ini kita akan merenungkan perjalanan menjadi orang tua bersama Tuhan. Menjadi orang tua luar biasa, penuh sukacita, tapi juga menantang. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan memang tidak ada manual lengkap yang menjamin semuanya mulus. Tapi kabar baiknya, kita punya Bapa yang sempurna di surga, yang mengasihi, mendisiplinkan, menyediakan, mengampuni, dan menyiapkan masa depan indah bagi anak-anak kita. Bayangkan kita disebut anak Allah hanya karena kasih-Nya, bukan karena kesempurnaan kita. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anaknya. Sungguh luar biasa, bukan? Kasih ini adalah fondasi kita saat membimbing anak. Kita belajar menjadi orang tua dari teladan kasih Allah. Ia mengasihi tanpa syarat, mendisiplinkan bukan untuk menghukum, tapi untuk membimbing, menyediakan bukan hanya materi, tapi juga waktu dan perhatian, dan selalu menyiapkan masa depan bagi anak-anaknya. Bayangkan saat kita menghadapi momen sulit dengan anak, perasaan lelah atau frustasi. Saat itulah Yohanes 14 ayat 1-4 menjadi penghiburan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyertai, menuntun anak-anak kita, dan memberi jaminan masa depan. Jadi kasih-Nya bukan teori, itu nyata dalam hidup sehari-hari. Anak-anak pasti akan membuat kesalahan, itu wajar. Tapi kasih saja tidak cukup, mereka juga perlu belajar bahwa setiap pilihan membawa akibat. Alkitab memberi prinsip ini di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bayangkan saat anak menghadapi konsekuensi wajar dari tindakannya, itu bukan hukuman, tapi kesempatan untuk belajar bertanggung jawab. Saat itulah kita sebagai orang tua belajar sabar dan percaya proses yang Allah izinkan. Aturan memang penting, tapi hubungan yang hangat jauh lebih penting. Anak perlu merasa dicintai dan aman, bahkan ketika mereka salah. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dengan mengingat ayat ini, setiap koreksi bisa membangun, bukan merusak hubungan. Anak belajar kasih dan pengampunan lewat hubungan yang konsisten dengan kita. Setiap anak unik. Mereka punya kepribadian, cara berpikir, motivasi, dan bahasa kasih masing-masing. Efesus 6 ayat 4 dan 1 Petrus 4 ayat 10 mengingatkan bagaimana mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan menggunakan karunia yang kita miliki untuk melayani dengan kasih. Saat kita mengamati anak, memperhatikan bagaimana mereka mengekspresikan perasaan atau sukacita, kita belajar menyesuaikan bimbingan dengan hati mereka, bukan sekedar aturan kaku. Karakter dibentuk lewat contoh sehari-hari, yaitu kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, keberanian mengakui kesalahan. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengingatkan,
Kita bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap tindakan kecil yang kita contohkan menumbuhkan karakter yang bertahan seumur hidup. Kasih dan teladan lebih kuat daripada prestasi sesaat. Saat anak memasuki pra-remaja dan remaja, mereka mulai mandiri. Melepaskan bukan menyerah, tapi memberi ruang bagi pertumbuhan mereka. Filipi 4 ayat 13 memberi kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui proses ini, pertumbuhan terbaik terjadi bagi anak dan orang tua. Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap mendampingi dengan bijaksana. Menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, tapi perjalanan belajar bersama Tuhan. Ada momen gagal, bingung, dan lelah, tapi juga ada tawa, sukacita, dan kehangatan yang tak ternilai. Dengan meneladani kasih Allah, belajar dari anak-anak, dan membimbing dengan bijaksana, pengasuhan menjadi pengalaman yang memperkaya baik bagi anak dan orang tua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna, yang setia menemani meski kami tidak sempurna. Terima kasih untuk anak-anak yang Engkau percayakan. Tolong hadir dengan kasih, sabar, dan pengertian. Bimbing langkah mereka. Beri ruang belajar dari kesalahan. Dan jadikan kami tempat yang aman bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.